Tabir siapa manajer baru Chelsea akhirnya terungkap. The Blues resmi memperkenalkan Liam Ross Senior sebagai manajer baru mereka. Selasa tanggal 6 Januari tahun 2026, Chelsea resmi memperkenalkan manajer baru mereka. The Blues meresmikan Liam Ross Senior sebagai pelatih kepala mereka yang baru. Kepastian Chelsea mempekerjakan Ross Senior dikonfirmasi The Blues melalui situs resmi mereka. The Blues memastikan mantan pelatih Strasbourg itu sebagai juru taktik mereka yang baru. Ross Senior sendiri bahagia mendapatkan kepercayaan untuk menangani Chelsea. Ia bertekad untuk membantu The Blues untuk meraih banyak kesuksesan di masa depan. Nama Eddie Howe tiba-tiba ikut meramaikan bursa calon manajer baru Manchester United. Pelatih Newcastle United itu disebut sebagai salah satu kandidat pengganti Ruben Amorim di Old Trafford. Eddie Howe memastikan fokusnya sepenuhnya masih bersama Newcastle United. Ia menegaskan tidak ada perubahan dalam komitmennya terhadap klub yang bermarkas di St James Park tersebut. Pelatih berusia 47 tahun itu merasa masih memiliki pekerjaan besar yang harus diselesaikan. Ia memilih mengabaikan berbagai spekulasi yang beredar di luar lapangan. Howe menilai rumor kepindahan tidak relevan dengan tugas hariannya sebagai pelatih. Prioritas utamanya adalah mempersiapkan tim sebaik mungkin untuk pertandingan berikutnya. Media Jepang, Football Tribe Asia, menilai pengalaman John Hartman bersama timnas Kanada membuatnya layak menjadi pelatih timnas Indonesia menggantikan Patrick Kluivert. Kabar pengumuman John Hartman sebagai juru taktik anyar timnas Indonesia langsung menarik perhatian besar di kawasan Asia Tenggara. Media-media Asia Tenggara turut menyebarkan pemberitaan tersebut. Ada keunggulan pelatih asal Inggris tersebut yang sesuai dengan kebutuhan timnas Indonesia untuk semakin meningkatkan kualitasnya. Belum lama ini, media asing, Football Tribe Asia, menulis artikel John Hartman memiliki profil yang cukup tepat bagi perkembangan timnas Indonesia. AC Milan dikabarkan tengah mengamati peluang untuk memboyong Nathan Ake dari Manchester City. Bek asal Belanda itu dinilai memenuhi kriteria sebagai pemain berpengalaman dan serbaguna. Ake mampu bermain sebagai bek tengah maupun bek kiri, sesuatu yang sangat dihargai oleh Massimiliano Allegri. Fleksibilitas ini membuatnya menarik di tengah kebutuhan Milan yang tidak ingin berinvestasi besar. Meski begitu, Milan juga tidak ingin merekrut pemain hanya demi menambah jumlah. Performa Fikayo Tomori, Matteo Gabbia, Strahinja Pavlovic, serta peningkatan Koni de Inter membuat klub tetap selektif. Menurut laporan calciomercato.com, Ake dianggap sebagai salah satu peluang di bursa. Situasinya mengingatkan pada kasus Manuel Akanji, yang sempat dikaitkan dengan Milan sebelum akhirnya bergabung dengan Inter. Liverpool dikabarkan siap bertarung dengan Real Madrid dan klub besar lain untuk mendapatkan Adam Wharton dari Crystal Palace saat mereka juga dikaitkan dengan minat pada bek muda, Charlie Cresswell. Nilai lebih dari Cresswell adalah dia bisa masuk dalam kategori homegrown bagi Liverpool, sementara nilai transfernya masih cukup terjangkau di kisaran Rp486 miliar. Real Madrid akhirnya memastikan Kylian Mbappé tidak akan tampil sama sekali di ajang Piala Super Spanyol. Penyerang Prancis itu masih bermasalah dengan lutut kirinya dan klub memilih menerapkan kebijakan zero risk. Xabi Alonso akhirnya mengumumkan skuad resmi yang dibawa untuk menghadapi Atletico Madrid di semifinal Piala Super Spanyol, dan Mbappé benar-benar dikonfirmasi absen dari skuad. Sebenarnya sejak beberapa jam sebelumnya sudah muncul laporan yang memperkirakan bahwa penyerang berusia 27 tahun itu akan absen untuk pertandingan Derby London karena klub tidak ingin mengambil risiko. Bahkan Mbappé tetap memiliki peluang tipis untuk tampil andai Real Madrid melaju ke babak final, meski kabarnya dia setidaknya ingin ikut terbang ke Arab Saudi untuk mendampingi rekan-rekannya. Tapi kini akhirnya dikonfirmasi bahwa mantan PSG itu sama sekali tidak akan dilibatkan Alonso di ajang Spanish Super Cup ini, bahkan dia tidak ikut terbang bersama rekan-rekannya ke Arab Saudi. Real Madrid memilih kebijakan zero risk, sebuah kebijakan yang justru menunjukkan betapa besarnya nilai Mbappé bagi klub, yang membuat pihak Los Blancos ingin menjaga kondisinya dan hanya akan memainkannya kembali saat dia benar-benar siap. Mbappé sebelumnya menderita masalah pada ligamen lutut kiri dalam laga lanjutan La Liga antara Madrid melawan Celta Vigo pada tanggal 7 Desember lalu. Dia sempat tampil menghadapi Manchester City dan 3 laga berikutnya dengan menit bermain yang tinggi. Tapi tim medis akhirnya kini mencegah Mbappé untuk terlibat lebih jauh saat klub mengakui bahwa kondisinya saat ini belum benar-benar pulih. Dia juga sudah absen di laga La Liga melawan Real Betis di akhir pekan. Raksasa La Liga, Atletico Madrid dikabarkan sedang menjajaki kemungkinan transfer defender bintang milik Manchester City, Nathan Ake untuk memperkuat kedalaman opsi lini pertahanan mereka musim dingin ini. Los Rojiblancos berminat untuk meminjam servis Ake dari City. Diego Simeone membutuhkan sosok defender berpengalaman, tangguh dan memahami tuntutan persaingan di kompetisi elit. Mereka telah mengajukan tawaran untuk meminjam servisnya dengan opsi beli senilai 25 juta euro ditambah bonus senilai 5 juta euro.
Manuver mendadak Manchester City dalam persaingan tanda tangan bek Crystal Palace Marc Guehi menciptakan situasi yang sulit bagi Liverpool di bursa transfer Januari tahun 2026. Kapten Crystal Palace tersebut sebenarnya hampir bergabung dengan Liverpool pada musim panas lalu melalui kesepakatan senilai 35 juta pounds. Namun langkah itu batal di detik-detik terakhir karena alasan Palace gagal menemukan pengganti yang sepadan. Liverpool kini berada dalam posisi yang terjepit karena awalnya berharap bisa mendatangkan Guehi dengan status bebas transfer di musim panas mendatang. Namun, datangnya Man City sebagai pembeli potensial di bulan Januari memaksa Arne Slot membuat strategi lain. Masalah Liverpool tidak hanya datang dari Man City, namun juga klub besar seperti Real Madrid, Barcelona, Bayern Munchen, Atletico Madrid, dan Inter Milan digadang-gadang tertarik untuk mengamankan Guehi. Chelsea dilaporkan tengah merencanakan langkah besar pada bursa transfer Januari untuk mendatangkan Fermin Lopez dan Rafael Leao. Menurut laporan dari media Spanyol, Vichajes, Chelsea bersiap mengeluarkan dana total sebesar 130 juta pound untuk memboyong Lopez dan Leao ke Stamford Bridge sebelum batas waktu transfer pada tanggal 2 Februari. Lopez dan Leao adalah pemain kelas dunia dan akan menjadi tambahan yang luar biasa bagi Chelsea jika mereka berhasil mengamankan jasa keduanya. Tottenham Hotspur menunjukkan ketertarikan untuk merekrut penyerang RB Leipzig, Yan Diomande. Menurut laporan dari Leo Thomas dari Sky Sports, pemain muda ini saat ini sedang menjalani tugas internasional bersama Pantai Gading di Piala Afrika, di mana juara bertahan tersebut akan menghadapi Burkina Faso dalam pertandingan babak 16 besar pada hari Selasa mendatang. Meskipun Diomande tidak mencetak gol atau memberikan assist selama fase grup, penyerang ini telah menunjukkan performa impresif untuk Leipzig di Bundesliga dalam beberapa bulan terakhir. Pihak klub Jerman diyakini akan menuntut biaya transfer yang jauh melebihi valuasi transfermarktnya sebesar 38 juta pound. Penyerang veteran Barcelona, Robert Lewandowski tutup pintu hengkang ke Arab Saudi. Namun, laporan lanjutan dari Mundo Deportivo kini telah mengklarifikasi sikap Lewandowski, dan hal itu tidak menyisakan ruang untuk keraguan. Striker Barcelona itu telah menutup kemungkinan pindah ke Timur Tengah pada tahap kariernya saat ini. Paul Scholes mengungkapkan pandangannya terkait masa depan Enzo Maresca usai sang pelatih berpisah dengan Chelsea. Legenda Manchester United itu mengaku tidak akan terkejut jika Maresca ditawari jabatan manajer Setan Merah. Namun ia justru menilai pelatih asal Italia tersebut lebih cocok berlabuh ke Manchester City. Meski demikian, Scholes menilai Maresca bukan sosok ideal untuk Manchester United. Ia justru melihat gaya kepelatihan Maresca sangat identik dengan Manchester City. Apakah Maresca orang yang tepat untuk Manchester United? Saya tidak melihat itu. Dia pelatih dengan gaya Manchester City, tegas Scholes. Scholes meyakini Maresca lebih cocok menjadi penerus Pep Guardiola di Etihad Stadium. Guardiola masih terikat kontrak hingga akhir musim depan, dan manajemen City disebut memandang Maresca, mantan asistennya, sebagai kandidat kuat jangka panjang. Benfica dilaporkan tetap tertarik pada penyerang tengah Napoli, Lorenzo Luca dengan ide untuk membawanya sebagai pemain pinjaman selama sisa musim tahun 2025-26. Penyerang tengah tersebut dianggap gagal sejak transfer dari Udinese pada Juli tahun 2025 yang lalu. Proses transfernya saat itu berupa pinjaman seharga 9 juta euro dengan kewajiban pembelian permanen sebesar 26 juta euro. Ditambah lagi terdapat bonus sebesar 5 juta euro dalam kesepakatan tersebut. Namun Lorenzo Luca kesulitan memberikan dampak positif dengan hanya mencetak 2 gol dalam 20 pertandingan kompetitif bersama tim berjuluk Partenopei. Tottenham dikabarkan mengincar servis gelandang andalan Brighton, Carlos Baleba. Klub London Utara ingin mendatangkan tambahan pemain yang berkualitas dalam skuad Thomas Frank di bursa Januari ini. The Lilywhites kini menjadi salah satu klub yang berminat merekrut Baleba yang dianggap sebagai bintang luar biasa dari The Seagulls dan menjadi salah satu pemain paling diminati di Premier League, dan pihak klub telah menyematkan harga 86 juta pound pada bintangnya tersebut. Spekulasi baru muncul seputar posisi caretaker Manchester United. Sosok Michael Carrick dilaporkan jadi salah satu kandidat utama untuk posisi tersebut. Menurut laporan tersebut, Carrick menjadi calon caretaker barumu karena rekam jejaknya yang apik. Ia merupakan salah satu gelandang terbaik dalam sejarahmu. Ia juga pernah menjadi asisten pelatih Jose Mourinho dan Ole Gunnar Solskjaer di Mu. Selepas dari Mu, ia menangani Middlesbrough dan menjadikan The Borough kandidat kuat promosi ke Premier League dalam 2 musim beruntun. Itulah mengapa Carrick dianggap punya profil yang tepat untuk menjadi caretaker Mu. Laporan yang sama mengklaim bahwa Carrick sendiri sangat membuka diri untuk kembali ke Manchester United. Ia antusias jika diberi kepercayaan untuk menangani Setan Merah sekali lagi.
Semenjak berpisah dengan Middlesbrough, ia masih menganggur hingga saat ini. Ia dikabarkan ingin kembali melatih dan ia merasa punya ikatan batin yang kuat dengan Manchester United. Alhasil jika Setan Merah membutuhkan tenaganya, ia siap untuk kembali ke Carrington dan membantu menstabilkan Setan Merah hingga mereka menemukan manajer permanen mereka. Darren Fletcher memang punya impian menangani Manchester United, namun tiba-tiba dipercaya skuad MU awal tahun ini tetap saja terlalu mengejutkan untuknya. 24 jam, yang aneh, seperti yang Anda katakan, merupakan sebuah kehormatan luar biasa untuk dapat memimpin tim Manchester United, ujar Fletcher dikutip BBC. Saya rasa ini bahkan tidak ada di dalam mimpi terlihat saya, bahwa ini bisa terjadi, bahkan jika menimbang saya pernah bermain buat klub ini, hal-hal semacam itulah, tapi bisa memimpin tim ini adalah kehormatan luar biasa dan saya sangat bangga. Ini tidak terjadi dalam keadaan yang saya harapkan, ini adalah sesuatu yang tidak mudah bagi saya. Tetapi saya hanya harus memikirkan tugas yang harus saya lakukan dan saya harus memimpin tim besok serta memikirkan kehormatan dan kebanggaan besar dalam melakukan itu. Real Madrid bersedia gelar laga perpisahan Cristiano Ronaldo setelah sang pemain gantung sepatu, meski belum diketahui kapan CR7 menutup karirnya. Ronaldo adalah legenda Los Blancos sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa dengan 450 gol. Ronaldo berseragam putih-putih pada tahun 2009 sampai tahun 2018 dan persembahkan 15 trofi. Para petinggi klub sepakat, Ronaldo harus dapat perlakuan istimewa ketika pensiun dan prestasinya buat Madrid akan terus dikenang. Bisa saja, Madrid nanti mengundang Sporting, yang merupakan klub masa kecil Ronaldo. Kepergian Amorim tampaknya diikuti potensi hengkangnya salah satu pemain kunci. Laporan dari Turki menyebut Manuel Ugarte menjadi nama berikutnya yang akan keluar dari Manchester United. Menurut jurnalis Kagan Dursun melalui Sport Witness, gelandang berusia 24 tahun itu telah mencapai kesepakatan penuh dengan Galatasaray. Ugarte disebut sudah menyetujui persyaratan pribadi, yang semakin memperlancar proses transfer. Ugarte bergabung dengan Manchester United pada musim panas 2024 dan kembali bekerja sama dengan Amorim setelah Erik ten Hag lebih dulu diberhentikan. Sejauh ini, ia telah mencatatkan 60 penampilan di semua kompetisi, namun besar kemungkinan tidak akan menambah jumlah tersebut. Manchester United mendatangkan Ugarte dari Paris Saint-Germain setelah sang pemain hanya menjalani satu musim bersama klub Prancis tersebut. Sebelum itu, ia dikenal sebagai gelandang pekerja keras saat memperkuat Sporting CP dan Famalicão. Jika transfer ini tuntas, Ugarte akan bergabung dengan sejumlah ex-pemain Premier League di Galatasaray, seperti Lucas Torreira, Davinson Sanchez, Mario Lemina, serta duo ex-Manchester City, Ilkay Gundogan dan Leroy Sané. Fenerbahce dikabarkan mendapat tawaran untuk merekrut striker Everton, Beto, pada bursa transfer musim dingin. Penyerang berusia 27 tahun itu disebut masuk dalam opsi penguatan lini depan klub raksasa Turkiye yang masih bersaing ketat dalam perebutan gelar Super League. Meski begitu, belum ada kepastian Fenerbahce akan mengajukan tawaran resmi. Selain itu, Beto juga diminati klub lain, termasuk AS Roma, yang memantau situasinya dari dekat. Masa depan mantan penyerang Udinese tersebut pun masih terbuka dan berpotensi menjadi salah satu cerita menarik di bursa transfer musim dingin. Proses negosiasi antara Inter Milan dan Galatasaray mengenai kepindahan gelandang tim nasional Italia, David Fratesi, dilaporkan tengah berlangsung intensif. Berdasarkan laporan dari Gazzetta dello Sport, manajemen Inter Milan menuntut jaminan yang sangat kuat bahwa mereka akan menerima pembayaran penuh sebesar 35 juta euro untuk pelepasan sang pemain. Klub raksasa asal Turki tersebut dilaporkan bersedia untuk memenuhi harga yang diminta oleh Inter. Namun pihak Inter tetap menuntut jaminan finansial yang pasti sebelum memberikan lampu hijau untuk transfer ini. Menurut laporan terbaru dari Tutto Mercato Web, RB Leipzig kini sedang tertarik untuk mendatangkan rekan setim JIZ atau yang akrab disapa dengan Bang J di US Sassuolo, Tarik Muharemovic. Untuk mewujudkan hal itu, RB Leipzig diklaim telah bersedia untuk menawarkan nilai transfer sebesar 25 juta euro ditambah dengan bonus kepada Sassuolo sebagai klub pemilik Tarik Muharemovic. Die Bullen memang ingin mendatangkan bek anyar pada musim panas 2026 mendatang karena mereka berpotensi akan kehilangan El Chadaille Bitsiabu maupun Castello Lukeba. Kedua pemain tersebut sebenarnya masih terikat kontrak dengan Leipzig hingga musim panas 2029, namun mereka ingin hengkang demi menjalani karir yang lebih baik. Manchester United dikabarkan mendapatkan dorongan dalam upaya mereka untuk merekrut striker Borussia Dortmund, Karim Adeyemi, selama jendela transfer musim dingin ini. Menurut laporan dari Shout Offside, pemain internasional Jerman tersebut mengalami pasang surut dalam rencana utama pelatih Dortmund, Niko Kovac, namun tetap berhasil mencatat 9 kontribusi gol di semua kompetisi musim ini.
Kontrak Adeyemi dengan raksasa Bundesliga tersebut akan berakhir pada Juni tahun 2027. Meski demikian, Chaut Offside mengklaim bahwa Adeyemi tersedia untuk dijual pada musim dingin ini. Mengingat hubungan yang kurang harmonis dengan pelatih dan hierarki klub, Dortmund siap melepasnya dengan harga antara 52 juta pound hingga 61 juta pound bulan ini. Arsenal dan Manchester United telah menyatakan minat mereka terhadap pemain yang juga bisa bermain di posisi sayap ini. Here we go, Man City resmi datangkan penyerang, monster, Bournemouth senilai 1,5 triliun. Jurnalis sepak bola ternama Fabrizio Romano memastikan bahwa Manchester City telah mencapai kesepakatan resmi, merekrut penyerang Bournemouth, Antoine Semenyo, dengan nilai transfer mencapai 65 juta pound sterling. Melalui konfirmasi khasnya, Here we go, Romano menyebutkan bahwa seluruh proses negosiasi antara Manchester City dan Bournemouth telah rampung. Seluruh dokumen serta prosedur hukum telah diselesaikan, menandai berakhirnya ekonometrik terkait masa depan pemain asal Ghana tersebut. Kesepakatan ini menjadikan Semenyo sebagai salah satu rekrutan mahal terbaru The Citizens di bawah arah Pep Guardiola. Kecepatan proses negosiasi menunjukkan keseriusan Man City untuk mengamankan jasa sang pemain, meski sempat mendapat perhatian dari sejumlah klub rival. Untuk memboyong Semenyo dari Vitality Stadium, Man City harus merogoh kocek hingga 65 juta pound sterling. Nilai tersebut dianggap setara dengan performa impresif dan potensi besar yang ditunjukkan Semenyo selama berkiprah di Liga Inggris bersama Bournemouth. Sesuai rencana, Semenyo dijadwalkan menjalani tes medis pada Kamis ini. Jika tidak ada kendala, ia akan segera menandatangani kontrak jangka panjang bersama klub bermarkas di Stadion Etihad. Detail terkait durasi kontrak serta nilai gaji belum diungkapkan ke publik.